Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan latihan SPSS untuk regresi berganda, regresi linear sederhana, dan linear berganda. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan regresi linear sederhana itu hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sedangkan kalau berganda itu X-nya pasti 2. Jadi hanya itu aja yang membedakan. Kita langsung aja coba praktekkan. Kita ambil data dari Excel ya. Oke. Kemarin kita coba untuk 30 sampel. Kita copy, kemudian kita masukkan ke SPSS. Ini SPSS-nya SPSS 23, bukan 16 seperti kemarin. Oke. Kita paste. Oke, kemudian kita masuk ke variabel view. Ini kita bisa namakan X1 ya. X1, kemudian ini X2, kemudian ini Y. Bisa di label sini kita kasih misalkan disiplin, kemudian ini motivasi, kemudian ini kinerja. Ini misalkan aja seperti ini ya. Atau bisa nanti kalau teman-teman yang pemasaran bisa harga, kemudian produk atau layanan dan seterusnya variabelnya terhadap keputusan pembelian atau keputusan berlangganan. Silahkan. Desimalnya dinolkan dulu. Kemudian kita balik lagi ke data view. Nah, setelah itu kita analisis regresi linear, kemudian kinerja dimasukkan, dependent, kemudian disiplin, independen. Ini misalkan kita menggunakan hanya regresi sederhana, yaitu disiplin terhadap kinerja saja. Ya, ini misalkan seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, dari hasil di sini bisa kita lihat berapakah besarannya ya. Untuk besarannya R atau hubungannya antara X1 terhadap Y sebesar 0,621 ya. Ini hubungan besar hubungan. Kemudian untuk pengaruhnya R square-nya besarnya pengaruh X1 terhadap Y sebesar 385 ya. Kemudian kalau ajudan square ini hanya bentuk sifatnya lebih stabil lagi, datanya lebih kanan, atau nanti bisa lihat di buku panduan. Kemudian selain itu, berapakah ini untuk regresinya ya? Persamaan regresinya adalah disiplin punya besaran persamaan regresi sebesar 0,660 dengan taraf signifikansinya adalah 0,00, nilai T-nya 4,190. Artinya di sini nanti T hitung dibandingkan dengan T tabel. Ini juga F hitung dibandingkan dengan F tabel. Cuma seperti itu aja. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan regresi linear berganda? Nah, kalau kita menggunakan regresi linear berganda, caranya sama, tapi nanti yang dimasukkan itu X1, X2 dimasukkan. Ya, analisis, kemudian regresi linear. Nah, di situ oke, kita kembalikan aja dulu biar tidak bingung. Ya. Nah, di sini ada disiplin sama motivasi. Kita masukkan. Kemudian kinerja terhadap kita masukkan ke dependennya, kemudian kita oke. Nah, di sini ya kita lihat hasilnya ini untuk model summary berarti antara X1 dan X2 hubungannya terhadap Y sebesar 0,781. Sedangkan pengaruhnya yaitu 60. Jadi X1 dan X2 mempunyai besaran mempunyai pengaruh sebesar 60% terhadap Y. Ya. Dengan nilainya nih yang nanti yang dibandingkan dulu. T hitung sekian dengan taraf signifikan 0,005. Kemudian untuk motivasi dengan nilai T hitungnya 3,933 dengan taraf signifikansi 0,001. Kemudian untuk F-nya
21,0949 dengan taraf signifikansinya 0,00. Kemudian besarannya untuk persamaan regresinya disiplin terhadap Y sebesar 0,433 dengan motivasi 0,541. Jadi nanti persamaan regresinya adalah Y sama dengan A, konstantanya adalah 0,745 tambah X1 besarnya 0,433 dan ditambah X2 nya 0,5441. Itu untuk regresi linear berganda. Kemudian untuk menggunakan variabel dummy ini sebenarnya kalau kita ngomong variabel dummy ini sama saja ya. Artinya tinggal di sini kita mengganti. Jadi yang bisa masuk kategori variabel dummy itu bisa dilihat pada buku itu pada halaman 69. Misalkan jenis kelamin pria wanita, sarjana non sarjana, kulit putih, kulit berwarna, itu yang disebut dengan variabel dummy. Jadi variabel dummy itu hanya 0 sama 1. Jadi ini nanti tinggal diganti aja. Misalkan ya pengaruh, disiplin dan motivasi ya terhadap jenis kelamin. Nah, Y-nya misalkan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, ini tinggal aja diganti 1 dan 0, 1 dan 0 dan seterusnya. Itu sama aja, nanti outputnya keluarannya juga sama, tapi cara membacanya saja yang mungkin agak berbeda. Dalam arti berbeda nilainya. Kalau cara membaca secara keseluruhannya tetap sama. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Insya Allah untuk minggu depan kita akan tatap muka saja, yaitu menggunakan Google Meet ya. Nanti saya akan kabari bagaimana penggunaan link Google Meet-nya saya bagikan ya untuk Sabtu minggu depan. Oke, saya kira cukup sekian. Untuk besok Senin kita mulai perkuliahan ya. Bagi teman-teman selamat menjalankan perkuliahan, semoga apa yang didapatkan nanti bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.